Di sebuah rumah kecil di Florida, tepatnya di Riverview Hillsborough County, tinggal seorang anak laki-laki bernama Ronnie O'Neal IV. Usianya baru 8 tahun. Di lingkungan sekitarnya, Ronnie dikenal sebagai anak yang pendiam, penyayang, dan sangat dekat dengan ibunya. Ronnie hidup bersama ayahnya yang bernama Ronnie O'Neal III dan ibunya Kenyatta Baron. Ia juga tinggal bersama kakak perempuannya Ronivea O'Neal yang berusia 9 tahun. Berbeda dengan Ronnie yang terlahir sehat, sang kakak Nivea memiliki kebutuhan khusus sejak lahir. Ia mengidap cerebral palsy, sebuah kondisi neurologis yang memengaruhi kemampuan gerak dan kontrol otot. Kondisi ini membuat Nivea tidak bisa berbicara dan harus menggunakan kursi roda. Atau dengan kata lain, Nivea berada dalam spektrum autisme yang membuatnya membutuhkan perhatian dan perlindungan ekstra. O'Neal, sang ayah, lahir pada tahun 1988 dan dibesarkan di negara bagian Florida, Amerika Serikat. Diberitakan bahwa ayah biologis O'Neal memiliki riwayat gangguan mental, yaitu bipolar dan skizofrenia. Selama masa sekolah, O'Neal aktif mengikuti program Reserve Officer Training Corps atau ROTC, yaitu program pelatihan militer di tingkat sekolah yang dipakai sebagai persiapan untuk menjadi perwira di militer Amerika Serikat. Setelah lulus, O'Neal mencoba masuk ke Korps Marinir Amerika Serikat, yaitu salah satu cabang militer paling ketat di Amerika. Namun dia gagal dalam ujian masuknya berkali-kali dan tidak berhasil diterima menjadi anggota penuh militer. Oleh karena itu, untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, O'Neal sempat bekerja di sebuah kasino, sebelum akhirnya beralih profesi sebagai sopir truk. Namun, di balik usahanya mencari nafkah, kehidupan O'Neal tidak lepas dari masalah hukum. Pada tahun 2009, ia pernah masuk penjara setelah terbukti melakukan pencurian. Selain itu, ia juga tersandung kasus kepemilikan barang terlarang berupa ganja, serta mengemudi menggunakan SIM yang tidak sah. Sang ibu, Kenyatta Baron, atau yang biasa dipanggil Kiki oleh orang terdekatnya, lahir pada tahun 1984. Ia lahir dan besar di Florida. Ia dikenal sebagai sosok perempuan yang penuh perhatian dan penyayang. Kepribadiannya yang lembut dan peduli itulah yang kemudian menarik perhatian O'Neal. Keduanya bertemu dan mulai menjalin hubungan pada tahun 2006. Hubungan tersebut berkembang cukup serius hingga akhirnya mereka dikaruniai anak pertama pada tahun 2008. Seorang anak perempuan bernama Ron Nivea. Namun, di usia tumbuh kembangnya, Nivea didiagnosis mengidap autisme. Kondisi tersebut tentu bukan hal yang mudah bagi seorang ibu, karena membutuhkan kesabaran, perhatian ekstra, serta pengorbanan yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Setahun kemudian, Kenyatta dan Ronnie O'Neal kembali dikaruniai seorang anak, kali ini seorang anak laki-laki. Anak tersebut diberi nama Ronnie O'Neal IV, mengambil nama dari ayahnya. Berbeda dengan kakaknya, Ronnie kecil terlahir dalam kondisi sehat. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan O'Neal dan Kenyatta tidak pernah berjalan mulus. Hubungan mereka sering diwarnai pertengkaran dan ketegangan. Hingga pada tahun 2016, Ronnie kembali mempunyai pacar baru dan memiliki anak dengan wanita itu. Pada suatu momen di tahun 2017, O'Neal yang saat itu sedang berada di luar rumah dan mendapati sebuah insiden tak terduga. Ia menjadi korban dari penembakan acak yang terjadi begitu cepat. Tidak ada penjelasan jelas mengenai siapa pelaku penembakan tersebut atau apa motifnya. Insiden itu digambarkan sebagai serangan acak, di mana O'Neal berada di tempat dan waktu yang salah. Ia segera dilarikan ke rumah sakit dan harus menjalani perawatan intensif serta operasi darurat akibat luka tembak yang dialaminya. Kondisi O'Neal saat itu berada dalam keadaan yang sangat kritis. Ketika menjalani operasi, jantungnya sempat berhenti berdetak beberapa kali di tengah proses pembedahan. Situasi tersebut membuat tim medis berpacu dengan waktu dan nyawanya benar-benar berada di ujung tanduk. Namun, di luar dugaan, O'Neal berhasil bertahan dan selamat dari operasi tersebut. Lalu melanjutkan hidupnya meski dalam kondisi fisik yang belum sepenuhnya pulih. Sayangnya, setelah keluar dari rumah sakit,
O'Neill tidak mendapatkan dukungan sebagaimana yang diharapkan. Keluarganya, teman-temannya, bahkan pacar barunya saat itu menolak untuk menerimanya tinggal di rumah mereka ataupun merawatnya selama masa pemulihan. Ia berada dalam kondisi lemah, tanpa tempat yang benar-benar bisa ia tuju. Di tengah penolakan tersebut, hanya Kenyatta yang bersedia membuka pintu rumahnya. Ia menerima O'Neill kembali, bukan hanya sebagai mantan pasangan, tetapi sebagai ayah dari anak-anaknya. Kenyatta memilih untuk merawat O'Neill pasca operasi, meskipun keputusan itu tidaklah mudah dan penuh pertimbangan. Ibu Kenyatta sendiri sempat menentang langkah tersebut, karena pada masa itu, Kenyatta sedang melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah, berusaha membangun masa depan yang lebih baik demi kehidupan anak-anaknya. Namun pada akhirnya, O'Neill kembali tinggal bersama Kenyatta dan kedua anak mereka. Niat baik Kenyatta untuk tetap bertahan dan memberi kesempatan ternyata berujung pada tragedi yang tak terbayangkan. Pada 18 Maret tahun 2018, sekitar jam 11:43 malam, Kenyatta menelepon layanan darurat 911 dalam kondisi panik dan kesakitan. Dengan suara bergetar dan tangisan tertahan, ia mengatakan bahwa dirinya telah tertembak dan sangat membutuhkan pertolongan segera. Dari rekaman panggilan tersebut, terdengar jelas suasana rumah yang kacau. Di latar belakang panggilan itu, terdengar suara O'Neill berteriak-teriak dengan penuh amarah, menciptakan ketegangan yang mencekam. Dalam kondisi terluka dan ketakutan, Kenyatta terus menangis sambil memohon kepada O'Neill agar tidak menghabisi nyawanya. Namun, permohonan itu tidak menghentikan O'Neill. Emosinya justru semakin tak terkendali. Setelah menembak Kenyatta, ia berlari menuju garasi dan mengambil sebuah kapak. Dalam kondisi rumah yang dipenuhi teriakan dan kepanikan, O'Neill kemudian menyerang putri kandungnya, melukainya di bagian belakang kepala hingga kehilangan nyawanya. Semua kejadian mengerikan itu disaksikan langsung oleh Roni putra mereka. Diliputi rasa takut, Roni mencoba melarikan diri. Ia berlari menjauh, berharap bisa lolos dari amukan ayahnya. Namun, upaya itu gagal. O'Neill berhasil mengejarnya hingga ke dapur. Di sana ia mengambil pisau dan menikam Roni berkali-kali. Setelah melakukan tindakan brutal tersebut, O'Neill kemudian mengambil bensin dan menyiramkannya ke dalam rumah. Ia lalu membakar rumah itu dengan maksud menghilangkan jejak serta bukti atas apa yang telah ia perbuat. Di tengah kekacauan itu, O'Neill sempat menelepon layanan darurat 911. Namun, alih-alih meminta pertolongan secara rasional, ia justru mengucapkan hal-hal yang tidak masuk akal. Dengan nada panik dan kacau, O'Neill mengaku bahwa dirinya telah diserang oleh White Demons atau setan putih. Ucapannya terdengar penuh delusi, mencerminkan kondisi mentalnya yang saat itu sudah sangat tidak stabil. Tanpa ia ketahui, polisi sebenarnya sudah lebih dulu bergerak menuju lokasi setelah menerima laporan sebelumnya. Tak lama kemudian, petugas kepolisian tiba di rumah tersebut. Namun, yang mereka temukan sungguh memilukan. Di halaman rumah, sudah tergeletak tubuh Kenyatta Baron yang sudah tidak bernyawa. Kondisinya menunjukkan bahwa ia telah meninggal sebelum bantuan sempat datang. Polisi kemudian melihat O'Neill berdiri tidak jauh dari jasad Kenyatta. Petugas segera mengeluarkan perintah tegas agar O'Neill tiarap ke tanah dan menyerahkan diri. Namun O'Neill menolak mematuhi perintah tersebut. Ia tetap berdiri bersikap tidak kooperatif dan menunjukkan perilaku yang dianggap berbahaya oleh aparat. Oleh karena itu, demi mengamankan situasi, polisi akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menggunakan taser untuk melumpuhkan O'Neill. Setelah tersetrum, ia berhasil diamankan dan diborgol. Saat O'Neill dibawa masuk ke dalam mobil polisi, ia terus melontarkan pernyataan-pernyataan yang tidak masuk akal. Kepada petugas, ia berulang kali mengatakan bahwa Kenyatta yang ia panggil Kiki adalah iblis, dan bahkan menyebut anak-anak mereka sebagai anak iblis. Pada saat berada di TKP, polisi sama sekali tidak menyadari bahwa masih ada anak-anak di dalam rumah yang telah dilalap api tersebut. Situasi di lokasi begitu kacau dengan kobaran api dan asap tebal yang menyelimuti bangunan. Beberapa saat kemudian,
Dari dalam rumah yang terbakar, muncul sosok Ronnie dalam kondisi mengenaskan. Seluruh tubuhnya hampir dipenuhi cairan merah, disertai luka bakar di berbagai bagian. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Ronnie berusaha merangkak keluar dari rumah tersebut, seolah bertaruh nyawa demi bertahan hidup. Polisi yang melihatnya segera menghampiri dan tanpa membuang waktu langsung melarikannya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan darurat. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api yang masih membara. Setelah api mulai berhasil dikendalikan dan proses penyisiran dilakukan, mereka menemukan sebuah pemandangan yang jauh lebih mengerikan, yaitu jasad Ronnie Fea yang ditemukan di dalam rumah tersebut. Ronnie, sang adik yang selamat dari tragedi tersebut, sempat berada dalam kondisi yang sangat kritis setelah dilarikan ke rumah sakit. Selama kurang lebih 1 minggu ia menjalani perawatan intensif di bawah pengawasan ketat tim medis. Luka-luka serius yang dideritanya membuat kondisinya sempat mengkhawatirkan. Namun dengan perjuangan yang luar biasa, Ronnie akhirnya berhasil bertahan dan perlahan pulih. Dalam masa perawatan itu, Ronnie tidak benar-benar sendirian. Seorang detektif bernama Michael Blair yang menangani kasus tragis yang menimpa keluarganya, rutin mengunjungi Ronnie di rumah sakit. Detektif Mike tidak hanya datang sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga menunjukkan kepedulian yang tulus. Ia bahkan beberapa kali mengajak istri dan anggota keluarganya untuk menjenguk Ronnie, memberikan kehangatan dan rasa aman yang sangat dibutuhkan oleh seorang anak yang baru saja kehilangan hampir seluruh dunianya. Seiring berjalannya waktu, setelah 8 bulan berlalu pasca kejadian mengerikan tersebut, Ronnie telah menyelesaikan masa perawatan medis dan menjalani penempatan sementara. Namun ia masih harus hidup seorang diri tanpa keluarga inti yang mendampinginya. Melihat kondisi itu, Detektif Mike dan istrinya mengambil keputusan besar yang lahir dari rasa empati dan kasih sayang yang mendalam. Pada 18 November tahun 2018, Ronnie secara resmi diadopsi oleh Detektif Michael Blair dan istrinya. Sejak saat itu, hidup Ronnie pun berubah. Ia tidak lagi sendiri. Kini Ronnie memiliki keluarga baru yang menerimanya sepenuh hati dan tumbuh bersama 5 saudara angkat, dan menjadikannya anak ke-6 dalam keluarga tersebut, dan mengganti nama belakangnya menjadi Ronnie Blair, yang diambil dari nama belakang Detektif Mike. I remember feeling scared, not knowing what was going on, why this was happening. He has to be a miracle. The fact that the injuries that he sustained and what he went through, there's absolutely no reason he should be alive. He's just a little brother now. I had no idea going into it that I was about to meet my future son. Namun, sebagai satu-satunya korban yang berhasil selamat dari tragedi mengerikan tersebut, Ronnie harus menghadapi kenyataan berat lainnya. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2021, ia dipanggil untuk menjadi saksi dalam persidangan yang mengadili ayah kandungnya sendiri. Sidang tersebut akhirnya digelar pada 16 Juni tahun 2021 setelah melalui penundaan yang cukup panjang. Penundaan ini bukan tanpa alasan. Proses hukum harus menunggu hasil evaluasi kejiwaan terhadap terdakwa, yaitu O'Neal, guna memastikan kondisi mentalnya layak untuk menjalani persidangan. Di sisi lain, pihak berwenang juga memprioritaskan perlindungan serta pemulihan trauma psikologis Ronnie. Mengingat usianya yang masih sangat belia, selain faktor-faktor tersebut, jalannya proses hukum juga terdampak oleh pandemi COVID-19. Meski demikian, kehadiran Ronnie sebagai saksi menjadi bagian penting dalam upaya menegakkan keadilan atas tragedi yang telah merenggut nyawa ibu dan kakaknya. Sekaligus menjadi langkah berat, namun berani dalam perjalanan panjang pemulihannya. Persidangan kasus O'Neal menjadi viral di Amerika Serikat karena ia memilih mewakili dirinya sendiri tanpa didampingi pengacara. Dalam ruang sidang, O'Neal bertindak seolah-olah ia adalah seorang pengacara profesional. Ia mengajukan pertanyaan kepada saksi, menyampaikan argumen hukum, serta berbicara panjang lebar di hadapan hakim dan juri. Evidence is going to show
that we are under some of the most vicious iron fabricating fictitious government you ever seen. Selama persidangan, O'Neal sempat mengajukan pertanyaan langsung kepada saksi dari pihak lawan, yaitu Ronnie, anak kandungnya sendiri. Namun, demi melindungi kondisi psikologis Ronnie yang saat itu masih sangat muda, Ronnie tidak dihadirkan secara fisik di ruang sidang bersama ayahnya. Kesaksiannya disampaikan secara virtual, sehingga ia dapat memberikan keterangan tanpa harus berhadapan langsung dengan terdakwa. How you doing, Ronnie? Good. It's good to see you, man. Good to see you too. Did you see me shoot your mom? No. Did I hurt you that night of this incident? Yes. I did. And how did I hurt you? You stabbed me. Atas putusan hakim, O'Neal dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, ditambah 90 tahun hukuman tambahan. Dengan vonis tersebut, secara hukum dapat dipastikan bahwa O'Neal akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara tanpa kemungkinan bebas. I am not sorry for something I didn't do, and I am not sorry for the things I did do. Mr. O'Neal, All right. listen, stop. All right. Listen to me. I'm not- You're not going to raise your voice again. Dalam komentar saat menjatuhkan hukuman, Hakim Michelle Sisko yang menangani kasus ini menggambarkan kasus tersebut sebagai salah satu kasus yang paling mengerikan yang pernah ia lihat dalam karirnya. This is the worst case I have ever seen as far as the facts go. Itulah rangkaian kasus kali ini, sampai jumpa di kisah kelam selanjutnya.